Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini sudah pukul 10 lebih ya. Saya akan memulai webinar saya pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman atas kehadirannya dan mau join di webinar saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mira Dwi Alfiani, bisa dipanggil Mira. Saya berasal dari instansi SD Negeri Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai materi jaring. Langsung saya ke materi. Sebelum membahas ke jaring-jaring makanan, terlebih dahulu saya akan mengingatkan tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dalam satu ekosistem. Bisa dilihat gambarnya ya teman-teman? Bisa dilihat? Bisa. Oh ya. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan seperti ini ya. Dimulai dari produsen. Produsen ini yaitu tumbuhan. Di sini ada gambar rumput. Rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang ini sebagai konsumen pertama ya. Ini konsumen tingkat 1 atau belalang. Belalang nanti akan dimakan oleh katak. Katak ini konsumen tingkat 2, kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen tingkat 3. Ini adalah susunan dari rantai makanan, dari produsen dimakan konsumen tingkat 1, kemudian dimakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, ini hanya mengingat saja tentang struktur rantai makanan. Selanjutnya kita akan ke jaring-jaring makanan. Nah, perbedaannya apa antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Jika rantai makanan adalah suatu peristiwa ya yang berurutan, makan dan dimakan makhluk hidup. Di sini yang dimakan adalah tumbuhan dan yang memakan adalah hewan ya. Nah, kita akan langsung ke jaring-jaring makanan. Nah, sebelumnya pengertian dari jaring-jaring makanan bisa disimak di sini teman-teman. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Namanya jaring-jaring biasanya kan banyak. Jadi ini berkumpul akan membentuk seperti jaring-jaring. Kalau kita lihat jaring-jaring laba-laba itu kan berkumpul ya, membentuk suatu jaring-jaring. Nah, ini juga membentuk suatu jaring-jaring makanan atau kumpulan dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat gambar. Pertama yaitu ada gambar, kita mulai dari rumput atau tumbuhan dulu ya, dari bawah dulu ini. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama yaitu tikus. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular atau konsumen tingkat kedua. Ini namanya satu rantai makanan. Kita akan menemukan lagi rantai makanan dari rumput. Akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh elang. Nah, ini adalah rantai makanan yang kedua. Nah, ini ya. Terus ada lagi rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh ayam. Kita bisa lihat lagi rumput akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh elang. Nah, bisa dicari, ini ada banyak sekali rantai makanan ya, ada banyak sekali rantai makanan. Di sini ada panah. Panah ini berarti dimakan. Anak panah yang menunjuk anak panahnya ini berarti dimakan. Rumput dimakan tikus, dimakan ular, rumput dimakan tikus, dimakan elang,
rumput dimakan belalang, dimakan katak, kemudian katak dimakan elang, terus dari rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan belalang. Nah, ini namanya rantai makanan. Ada berapa? Ada banyak ya. Di sini saya tuliskan ada A, B, C, dan D. Nah, kumpulan dari rantai-rantai makanan ini dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Sudah paham ya teman-teman tentang jaring-jaring makanan? Ada pertanyaan? Materi hari ini simpel saja tentang jaring-jaring makanan. Nah, kita ke teks lagi. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Bisa saja ini terjadi persaingan antar makhluk hidup ya, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Jadi satu sama lain ini saling mempengaruhi. Misalkan ini rumput dimakan, tikus dimakan ular. Bisa juga dari rumput dimakan belalang, dimakan katak, katak dimakan ular. Jadi bisa saja terjadi persaingan antara ular dan elang. Di sini elang memakan katak, juga ular juga memakan katak. Bisa terjadi persaingan antara elang dan ular karena makanan mereka adalah sama, yaitu katak. Nah, di sini dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup. Di sini ya. Nah, apa yang terjadi jika konsumen pertama atau konsumen kedua ini mengalami penurunan? Mungkin karena misalkan tikus. Petani menggunakan hama tikus sehingga tikus banyak yang mati. Sehingga apa yang akan terjadi kalau tikus mati? Nanti akan berpengaruh terhadap konsumen tingkat kedua atau misalkan di sini ular. Ular akan mengalami penurunan juga karena apa? Karena makanannya menjadi sedikit karena tikusnya tadi mati. Terus kalau misal lagi belalang, jika belalang mengalami penurunan atau kematian, apa yang akan terjadi? Karena belalang ini akan dimakan oleh katak, katak nanti juga akan mengalami penurunan jumlah karena belalangnya juga menurun. Kalau katak ini mengalami penurunan jumlah, maka elang pun juga akan kesusahan mencari makanan. Jadi satu sama lain antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 ini saling mempengaruhi ya teman-teman. Sama seperti produsen atau tumbuhan. Tumbuhan juga begitu. Kalau tumbuhannya mati, kita jarang sekali menanam tumbuhan, yang paling berpengaruh sekali ini adalah produsen. Ini sangat berpengaruh sekali. Jika produsen ini tinggal sedikit atau mengalami kematian atau hutan menjadi sedikit, maka yang berpengaruh apa? Akan berpengaruh pada seluruh makhluk hidup, terutama hewan. Hewan ini akan susah untuk berkembang biak atau menambah jumlahnya. Yang paling berpengaruh di sini adalah produsen ya, atau hewan yang menghasilkan makanan untuk makhluk hidup yang menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lain, yaitu produsen. Sampai di sini penjelasan dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Apa? Sudah jelas? Ya sudah pukul berapa ya? 10.15. Oh ya, sudah 15 menit pertemuan kita. Ya, untuk teman-teman tadi itulah materi mengenai jaring-jaring makanan pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita nanti dapat bertemu lagi. Semoga kalau ada sesuatu pertemuan lagi ya. Insya Allah. Untuk teman-teman semua yang sudah menghadiri
webinar saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Semoga apa yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, saya sampaikan lagi terima kasih dan tetap menjaga kesehatan untuk teman-teman semua ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap berolahraga dan jaga hati supaya hatinya tetap senang ya. Saya akhiri pertemuan saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas simakannya dari teman-teman. Sniping tuh ketek.